Ikut aku, Kenrick. Kening Raina mengernyit dalam. Apa yang kau lakukan? Tanpa basa-basi, Kenrick menarik tangan Raina untuk bangkit berdiri. Membuat wanita itu tersentak dalam keterkejutan. Ken, what are you doing? Max turut bangkit berdiri dan menahan tangan Kenrick untuk menarik Raina lebih jauh. Hentikan, Kenrick. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat? Raina kesakitan. It's my business, Max. Jangan ikut campur. Masih terus menatap Raina, Kenrick memuntahkan ketidaksukaannya pada pria tampan yang hampir mirip dengan dirinya itu. Jika mengingat fakta itu, ia semakin tidak suka pada Max. Tidak. Ini bukan hanya urusanmu. Raina sedang makan siang bersamaku. Jadi ini akan menjadi urusanku juga, balas Max tak mau kalah. Lagi-lagi kening Raina mengernyit. Meski Max memiliki suara selembut sutra, baru kali ini Raina mendengar nada tegas melindungi yang begitu kental dari pria itu. Dia istriku, Max. Dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Mantan. Itu pun jika kau tidak lupa. Raina bisa merasakan tangannya bergetar ketika kedua pria di hadapannya itu berusaha saling mempertahankan posisi dengan sikap yang tetap terlihat elegan. Kenrick menoleh ke arah Max sedikit. Alisnya yang sedikit tertekuk, dan mata birunya yang menatap nyalang tidak juga menggoyahkan Max. Bibir Kenrick membentuk garis lurus penuh kebencian, namun detektif muda dari Seattle itu hanya membalasnya dengan wajah yang datar, nyaris tanpa ekspresi. Seolah mereka hanya bercakap biasa saja meski ketegangan menyelimuti mereka dengan kental. Kau tidak perlu mengingatkanku, Max. Aku tidak amnesia. Lalu kenapa kau memaksa Raina? Dia wanita yang bebas sekarang, Ken. Karena aku mau. Kenapa? Cak. Kau benar-benar egois. Kenrick menipiskan bibirnya. Ya, egois nama tengahku. Apa kau keberatan? Kenrick. Ini sakit. Raina akhirnya angkat bicara ketika genggaman Kenrick terlalu keras dirasa. Secara refleks, Max langsung melepas tangan Raina. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Kenrick kembali menarik Raina keluar dari kursinya dengan paksa. Pria itu sama sekali tidak peduli saat Raina yang meringis kesakitan. Seakan bisa memahami situasi, wanita itu hanya bisa menggigit bibir bawahnya, berusaha untuk tidak menjerit dan mempermalukan mereka semua. Baru setelah Raina berdiri tidak berjarak tepat di sebelahnya, Kenrick menghentikan tarikan itu. Sama sekali tidak dilihatnya Raina yang tengah mengelus tangannya yang terasa berdenyut dan memerah. Kau baik-baik saja. Apakah sakit sekali, Rain? Apa sakitnya parah? Coba aku lihat. Apakah kau perlu ke dokter? Berondong pertanyaan penuh perhatian dari Max membuat Kenrick memutar bola matanya jengah. Baru saja pria itu ingin mendekat untuk memastikan keadaan Raina, namun Kenrick segera menepis tangan detektif itu dengan kasar. Jangan cari-cari kesempatan. Tidak mungkin ada orang yang terluka gara-gara disuruh berdiri, pria itu berkata ketus dan dingin. Suaranya tetap lirih namun ia tetap berusaha menyerang dengan brutal. Kedua pria itu tampaknya mengibarkan bendera perang dan Raina terjebak di tengah-tengah. Rain, coba lihat, barangkali tulangnya patah, kan? Apa kau pikir aku superhero? Yang hanya menarik tangan perempuan saja langsung bisa mematahkan tulangnya. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Raina makin salah tingkah. Wanita itu memilih mundur satu langkah menjauhi keduanya. Kenrick menghela napas pelan dan panjang. Berusaha meredam emosi dengan membekukan aliran panas yang sedari tadi menjalari pembuluh darahnya. Ia sedang berada di tempat umum sekarang, karenanya ia tidak ingin orang lain melihat dirinya sedang memperebutkan seorang wanita. Sialan. Seharusnya dirinya yang diperebutkan dan dikejar-kejar wanita, bukan malah sebaliknya. Kenapa dengan Raina ia selalu kehilangan akal sehatnya? Dia harus jaga sikap. Dia harus tetap menjaga nama baiknya apalagi di tempat umum seperti ini.
Lagi pula, berkat kekurangajaran pria di hadapannya itu, kini sang investor telah menyadari ada sesuatu di antara mereka sehingga terus memandang mereka penuh rasa ingin tahu. Brengsek. Raina, apa kau lihat arah pukul 12? Ada investor dari Turki di sana. Aku makan siang dengannya dalam rangka memuluskan negosiasi. Itulah kenapa aku meninggalkanmu tadi. Dan, sepertinya dia mengenalmu sebagai istriku. Apa kau bersedia membantuku? Kenrick berusaha menyembunyikan fakta bahwa sesungguhnya ia telah mendapatkan tanda tangan yang dirinya perlukan. Ini sangat penting untuk perusahaanku, Raina. Please. Raina dan Max menoleh serentak ke arah meja yang dimaksud oleh Kenrick. Tatapannya bersitatap dengan pria tampan dengan karisma yang luar biasa. Raina seketika mengangguk kikuk sementara Max memberikan senyuman paling ramah yang pernah Raina lihat. Alexander Kemal Malik. Desis Max seketika menelusup ke gendang telinga Raina. Wanita itu pastinya juga pernah mendengar nama yang tidak asing lagi di dunia bisnis itu. Pemilik Prince Island, sekaligus raja retail dan properti dunia. Iya, dia pebisnis paling hebat di Eropa, jawab Kenrick dengan sedikit menaikkan dagunya. Ayo ikut aku, Raina. Akan aku perkenalkan kau padanya. Kali ini Kenrick kembali menyeret Raina tanpa bisa dicegah. Jantung Raina berdegup dengan kencang. Tubuhnya tiba-tiba merasa panas dingin saat jemarinya digenggam dengan posesif oleh jemari hangat Kenrick. Sir. Ya. Alexander menoleh. Pria itu menatap Raina dengan sudut bibir terangkat, membuat Kenrick mengeratkan tautan tangannya pada jemari Raina. Sorry, I was gone for a while. Alex menggeleng. Nope. Let me introduce you, sir. Ini Raina Regan, istri saya. Kenrick mengusap punggung Raina perlahan lalu menyelipkan tangannya pada pinggang ramping wanita itu. Istri? Tanya Alexander dengan satu alis terangkat. El pernah bercerita padaku. Ya, kami memang sempat bercerai, tapi kami mengajukan pembatalan perceraian. Tubuh Raina menegang. Kenapa, sayang? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Kenrick membuat Raina kembali memandangnya penuh tanya. Apa kau terlalu terkejut bertemu dengan Sir Alex di sini? Beliau ayah dari Adelard, sahabatku. Raina tertegun menatap Kenrick. Mata biru yang dingin itu melembut hingga dirinya seolah merasakan cinta yang memancar dari sana. Jantung wanita itu kembali berdebar-debar. Dia ingin ditatap seperti itu oleh orang yang dia cintai. Tulus tanpa kepura-puraan. Ah, sial. Hanya mendengar suara lembut Kenrick, ia bahkan sempat lupa akan janjinya untuk tidak berhubungan lagi dengan lelaki manapun setelah ia bercerai. Kenapa Kenrick selalu berhasil menembus pertahanan dirinya? Bolehkah dirinya kini sedikit berharap? Kepada Kenrick. Raina melirik ke arah Alexander yang kini masih menatap ke arah Kenrick dengan tersenyum miring. Nice to meet you, Raina. Suara bariton itu mampu membuat hati siapapun yang mendengarnya berdesir, tak terkecuali Raina. Nice to meet you too, Sir. Raina tersenyum malu-malu. Have a seat. Pria tampan itu menunjuk kursi di depannya dengan telapak tangan yang terbuka. Kau mengingatkanku dengan ibu dari putriku. Alex terkekeh pelan saat mengingat istrinya, lalu melemparkan tatapan ke arah Raina, hanya sedetik, tapi cukup membuat wanita itu menahan napas. Sangat cantik. Kenrick menarik kursi dan membimbing Raina untuk duduk di sebelahnya. Ia terlihat seperti seorang gentleman. Terlihat sebagai pria baik-baik yang bisa dipercaya siapapun. Pria yang sangat mencintai istrinya seperti cinta Alexander pada Rianti Malik. Saya sangat tersanjung, Sir. Raina tersipu mendengar pujian pria asing itu. Dan selain cantik dia juga berbakat, Sir. Dia lulus kuliah arsitek dengan nilai yang cukup membanggakan. Kenrick tiba-tiba menggenggam tangan Raina hangat. Jantung Raina rasanya mau melompat keluar tubuh. Wajahnya mungkin sudah semerah apel Washington sekarang. Beraninya Kenrick melakukan hal ini di depan investor asing.
Kalian suami istri yang saling mencintai, ucap Alexander dengan suara rendah hingga membuat Raina nyaris tersedak ludahnya sendiri. Saya doakan kalian segera mendapatkan momongan, lanjut pria tampan itu sambil melirik putrinya dengan sayang. Terima kasih, Sir, Kenrick tersenyum lebar. Raina hanya bisa tersenyum pasrah. Ia tidak mungkin berdebat dengan pria yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan Kenrick, atau mungkin perusahaannya sendiri di lain kesempatan. Lagi pula Kenrick tampak tidak keberatan dan tetap tenang menyesap minuman yang dipesannya. Raina hanya bisa tersenyum pasrah. Ia tidak mungkin berdebat dengan pria yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan Kenrick, atau mungkin perusahaannya sendiri di lain kesempatan. Lagi pula Kenrick tampak tidak keberatan dan tetap tenang menyesap minuman yang dipesannya. Membiarkan jantung Raina seperti melompat-lompat dalam dadanya saat bibir sensual itu menyentuh tepian gelas kristal. Dirinya bahkan telah melupakan apa yang terjadi pada Max, Rose, dan juga Savea, ibu dari Max. Aku tidak suka dengan sikap kamu tadi, Ken. Raina menatap Kenrick yang masih duduk di sebelahnya ketika sang investor memilih pulang terlebih dahulu bersama putri cantiknya yang sangat menawan, meninggalkan mereka berdua dalam keadaan tegang karena aura keduanya yang mendadak kelam. Baru saja ia hampir terbawa perasaan dengan pesona sang mantan suami, tapi pesan dari Rose menyadarkan akan sikap Kenrick yang sudah keterlaluan. Untunglah Rose bisa pulang ke hotel dengan selamat bersama Max dan ibunya, Savea. Bagaimana jika tidak? Tentu Rose akan menjadi gelandangan di New York dan masuk berita orang hilang. Memasukkan ponselnya di clutch miliknya, Raina lalu menatap Kenrick yang hanya memberinya tatapan yang tak bisa wanita itu artikan. Entah marah karena ucapannya, atau karena... entahlah. Raina tidak mau banyak berpikir. Suasana hatinya juga sedang tidak baik-baik saja saat ini. Jelas saja, ia malu pada Max dan keluarganya. Mau ditaruh di mana mukanya? Janji dengan Max, tapi makan siang dengan Kenrick. Aku juga tidak suka kau pergi dengan lelaki itu. Suara bariton Kenrick terdengar sedikit kesal, tidak mau kalah dari ucapan Raina yang menurutnya terkesan membela pria kurang ajar itu. Sungguh, ia tidak suka pada Max. Harus berapa kali ia katakan. Ia tidak menyukai pria itu. Kau. Lain kali, kau tidak boleh pergi dengannya lagi, Rain. Tidak, akan aku pastikan tidak akan ada lagi lain kali. Kedua manik Raina membola, kau tidak punya hak melarangku pergi dengan siapapun, Ken. Aku berhak. Dan jangan membantah ucapanku. Kenrick mengerucutkan bibirnya, sebelum memijat kening lantas menatap Raina dalam, maaf. Sebenarnya aku tidak ingin mengganggu kamu dengan laki-laki lain. Tapi tolong jangan pria itu, Rain. Masih banyak pria yang lain termasuk aku. Kenapa? Karena aku tidak suka. Kenrick mengedikkan bahunya dengan cepat, apa perlu alasan untuk mengatakan suka atau tidak suka? Bukankah benci ataupun cinta tidak perlu mengatakan alasan yang menyertainya? Kamu masih saja tetap tidak berubah. I don't care. Yang jelas, aku tidak suka melihatmu bermesraan di depan umum, apalagi dengan si mantan bodyguard sialan itu. Kenrick menyilangkan tangannya di depan dada membuat lekuk otot lengannya terbentuk jelas meski ia mengenakan jas hitam berbahan halus. Dia punya nama. Aku tidak peduli. Tapi, kami tidak bermesraan. Kami hanya makan siang bersama. Untuk apa aku menjelaskannya padamu? Ini bukan lagi urusanmu, Raina merasa gusar. Pandangan Kenrick kepadanya seolah akan menelannya bulat-bulat dan itu sedikit membuatnya tidak nyaman. Daripada ditelan bulat-bulat, Raina memilih dirinya dilumat pria bertubuh atletis itu perlahan, kemudian. Tidak ada orang yang makan siang sambil bercanda begitu mesra, Raina, Kenrick mencibir, membuyarkan lamunan Raina. Kalian seperti sedang melakukan janji temu dengan sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Oh, kami juga tidak makan siang berdua saja, Ken. Ada Rose dan juga ibu dari Max.
Justru itu, kenapa laki-laki itu membawa ibunya menemuimu? Sentakan Kenrick membuat Raina sontak berjegit. Jangan katakan mereka akan melamarmu, Rain. Wanita itu menarik napas berusaha memahami isi kepala lelaki yang luar biasa tampan di hadapannya itu. Mereka sudah bercerai. Raina hanya masuk ke dalam kehidupan pria itu ketika mereka masih menjadi suami istri. Sebatas itu. Dan ketika perceraian sudah disepakati, bukankah seharusnya mereka sudah kembali berubah menjadi orang lain? Lalu kenapa ia marah ketika dirinya dekat dengan Max? Menghela napas panjang, wanita itu mengusap wajahnya kasar. Dia memang belum memiliki rasa apapun dengan Max, tetapi mungkin saja pria berhati lembut itu akan cocok dengannya, kemudian mereka bisa menjalin hubungan serius, atau lebih dari sekedar teman biasa. Bukankah akan lebih baik dicintai daripada mencintai? Tapi Kenrick tiba-tiba saja merusak segalanya. Dan sialnya dia juga terbawa perasaan dan hampir saja mereka berbuat di luar batas sebagai sepasang mantan. Sialan. Hah. Sebenarnya apa sih isi otaknya? Bodoh. Aku rasa itu bukan urusanmu. Kita sudah bercerai dan aku tidak memiliki hubungan apapun lagi denganmu. Raina berusaha membela diri. Tarikan napasnya begitu dalam sebelum ia keluarkan karbon dioksida dari mulutnya dengan sedikit kasar. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku berhak mendapatkan masa depan baru yang lebih baik, Ken. Aku permisi. Raina bangkit, namun tangan pria itu terulur untuk menahan langkahnya. Rain. Kenrick kembali menarik tangannya saat wanita itu kembali duduk. Namun tangan Kenrick tak sepenuhnya terlepas dari lengan Raina akibat kaitan jam tangan yang pria itu kenakan menyangkut pada hiasan bordir pada kain sutra di lengan dress sang mantan istri. Raina berdecak, ketika menatap Kenrick yang hanya menautkan alis tanpa berusaha melakukan apapun untuk melepas tautan jam tangannya yang menyangkut di lengan Raina. Holy crap! Wanita itu hanya bisa mendengkus lalu berusaha melepaskan tautan jam tangan Kenrick pada aksesoris di lengan dress yang ia kenakan. Setelah terlepas ia mendelik pada Kenrick saat menyatukan pandangan mereka. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Tapi aku tidak bisa, Rain. Raina menghela napas panjang. Selama ini dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk membentengi hatinya dari pria itu, tapi Kenrick malah terus berusaha mendobrak pertahanan dirinya begitu saja. Beberapa detik tatapan itu beradu, sebelum kemudian Raina yang menunduk untuk mengalah. Entah mengapa, ia tidak ingin menatap Kenrick yang kali ini ingin sekali membuatnya menangis. Jangan tanya tentang alasannya. Karena Raina sendiri pun tidak tahu mengapa air matanya ingin jatuh di saat ia seharusnya memaki akibat kelakuan tak masuk akal Kenrick padanya. Mungkin, karena perasaan kesal yang tidak bisa Raina luapkan, sehingga rasa kesal itu berakhir menjadi air mata dan menciptakan kesedihan dalam hatinya. Atau mungkin, karena sikap Kenrick yang seolah-olah memberikan sebuah perhatian kepadanya, tetapi pria itu akan melepaskan tangannya begitu saja, ketika Raina mulai menaruh harapannya kepada pria itu. Susah kan? Mempunyai hubungan dengan pria yang sejak dulu tidak bisa memberi kepastian. Dan Raina juga tidak mungkin meminta kepastian dari Kenrick yang kini tidak lagi memiliki hubungan dengannya selain sebagai mantan suami. Maaf. Aku cuma tidak ingin kau, Kenrick menggeleng pelan. Memohon pada Raina yang berusaha sekuat tenaga menatapnya tanpa perasaan, kau belum mengenal, Max. Seharusnya kamu lebih berhati-hati dengan semua pria. Termasuk kamu. Aku tidak. Sudahlah. Lupakan semua. Juga lupakan apa yang baru saja terjadi di antara kita. Aku minta maaf. Raina memaksakan senyuman kala mendengar maaf Kenrick yang diucapkan setengah hati. Bagaimana bisa dikatakan sepenuh hati jika pria itu mengucapkan tanpa raut bersalah sama sekali? Bahkan ekspresi pria itu terlihat biasa saja. Cenderung dingin malahan. Sebenarnya siapa yang jadi korban dan siapa yang tersangka di sini? Kenapa yang tampak ketus malah Kenrick? Padahal Raina yang dirugikan.
Saat kejadian di apartemen pria itu, juga saat kejadian di restoran. Aku minta maaf bukan karena kejadian di hotel. Kita hampir melakukannya karena kita saling suka. Aku juga tidak minta maaf karena aku memisahkanmu dengan pria itu. Aku hanya ingin minta maaf karena... Raina menelan salivanya kasar. Aku minta maaf karena aku telah sebenar-benarnya mencintai, tanpa peduli bagaimana perasaanmu terhadapku. Mungkin kita sudah jadi mantan, tapi cemburu tak semata-mata bisa ditenangkan. Maaf, jika cemburuku sedikit mengganggu. Tapi cemburu ini bukti perasaanku padamu. Apakah kau akan memberiku kesempatan? Karena setiap manusia pernah berbuat kesalahan dan berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya.